Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Itu tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Menurut Wigno Subroto, jika suatu produk secara khusus memproduksi suatu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah besar dan waktu produksi yang lama, maka semua fasilitas produksi dari pabrik tersebut diatur sedemikian rupa sehingga proses produksi dapat berlangsung seefisien mungkin. Nah, ini dia contoh layout tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Jadi intinya untuk mesin-mesinnya itu lurus, gerakannya lurus, tidak ada belok-belok, jadi memudahkan untuk proses produksi. Selanjutnya, contoh penerapan layout aliran produksi, mungkin ini produksi bahan pangan di suatu perusahaan produksi bahan pangan. Contohnya itu roti. Yang pertama itu ada pemilihan bahan baku, yang kedua penimbangan bahan, yang ketiga pengadukan atau mixing, yang keempat pemotongan penimbangan adonan atau cutting dan dividing, yang kelima pembulatan atau rounding, yang keenam pembentukan atau molding, yang ketujuh peletakan adonan dalam loyang atau panning, yang kedelapan pemanggangan atau pengovenan, yang kesembilan ada pendinginan atau cooling, yang terakhir yang 10 ada pengemasan atau packaging. Jadi intinya setelah produksi dari yang sebelumnya lanjut ke produksi yang selanjutnya itu lurus, tidak ada perpindahan bahan yang zigzag ataupun berkelok-kelok. Jadi intinya untuk aliran produksi ini setelah beres dari mesin satu langsung lanjut ke mesin yang selanjutnya. Selanjutnya keuntungan dan kerugian layout kelompok produk. Keuntungan dan kerugian layout aliran produksi. Yang pertama itu layout sesuai dengan urutan operasi sehingga proses berbentuk garis lurus. Yang kedua, pekerjaan dari satu proses secara langsung dikerjakan pada proses berikutnya sebagai akibat inventory barang setengah jadi menjadi kecil. Yang ketiga, total waktu produksi per unit menjadi pendek. Yang keempat, mesin dapat ditempatkan dengan jarak yang minimal. Konsekuensi dari operasi ini adalah material handling yang dapat dikurangi. Kerugiannya untuk aliran produksi ini yang pertama, kerusakan dari satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang kedua, layout ditentukan oleh produk yang diproses. Perubahan desain produk memerlukan penyusunan layout ulang. Yang ketiga, kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling lambat. Yang keempat, membutuhkan supervisi secara umum tidak terspesifikasi. Sekian, terima kasih pemaparan materi kali ini. Mohon maaf,